Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suyitno MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Salatiga, yang kami hormati Bapak Sugeng Riyanto selaku Pembina SKI An-Nur SMA Negeri 3 Salatiga, dan tidak lupa kepada pemateri pada sore hari ini Bapak Muhsukron SPDI MPD, dan tidak lupa kepada teman-teman pengurus anggota SKI An-Nur SMA Negeri 3 Salatiga. Pertama dan yang paling pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat, ma'unah serta hidayahnya Allah pada sore hari ini di awal Ramadan ini kita bisa hadir di satu majlis ini dalam acara Talkshow Ramadan dengan tema Ramadan bulan yang dirindu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucap kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, marilah kita membaca salawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Bapak Ibu, teman-teman SKI An-Nur SMA Negeri 3 Salatiga, sebelum acara tausiah atau talkshow Ramadan pada sore hari ini kita mulai, di sini saya akan membacakan runtutan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhsukron SPD MPD. Namun sebelum itu, di sini kami akan membacakan biografi singkat terkait dengan pemateri kita pada sore hari ini. Bapak Muhsukron SPD MPD lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1980. Alamat atau tempat tinggalnya adalah di Ponpes Al-Qur'an Nur El-Falah, Pulutan, Salatiga. Riwayat pendidikannya adalah dari MI Salafiyah Ampel, kemudian dilanjutkan SMPN 1 Ampel. Setelah dari SMPN 1 Ampel dilanjutkan di Ponpes Termas Pacitan. Kemudian dari Ponpes melanjutkan studinya di Setain Salatiga, S1-nya, kemudian S2-nya melanjutkan di IAIN Salatiga. Demikian biografi singkat terkait dengan pemateri pada sore hari ini. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan baca Ummul Kitab. Semoga dengan baca Ummul Kitab memberikan keberkahan, kelancaran pada acara sore hari ini. Ala hadhihi niyyah min kulli niyatin sholihatin wa ijabatil mas'ul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang berikutnya adalah tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhsukron SPD MPD sampai akhirnya nanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul ibadah wa fihil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 3 Salatiga Bapak Dr. Andes Suyitno MTB. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Andes Sugeng Riyanto MPDI. Tak lupa Bapak Solihin SPDI moderator pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Maka kita perlu bersyukur diberi kesehatan. Paling tidak hingga saat ini kita sehat. Karena nanti 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit atau 1 jam kita tidak tahu kondisi kita. Maka selama kita masih mendapatkan kenikmatan kesehatan, alangkah naifnya kalau kita tidak mau bersyukur. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semuanya yang hadir, baik secara langsung ataupun mungkin melihat tayangan secara virtual, puji syukur kehadirat Allah. Kesempatan kali ini kita bisa duduk bareng, ngobrol bareng. Tidak usah menggunakan istilah tausiah mungkin Pak Solihin. Kita ngobrol bareng, santai bareng. Ya semoga yang ngobrol dan santai bareng ini mendapatkan kemanfaatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita akan datangnya bulan Ramadan. Kalau kita sedikit mungkin ingat waktu kecil, bulan Ramadan itu bulan yang begitu wah. Saat kita berpuasa, mungkin ada dulu ketika kecil masih puasa beduk. Ya. Pak Sokin beduk tidak? Pernah puasa beduk juga Pak? Iya, puasa beduk. Itu umuran sebelum TK sampai TK. Biasanya itu beduk. Ikut sahur, tetapi jam 12 sudah berbuka. Dan itu sungguh nikmat sekali. Malah juga ada puasa pring. Suara apa itu? Puasa pring. Esok-esok nyogok piring. Esok-esok nyogok piring. Nah, ini adalah fenomena di bulan Ramadan. Makanya sangat tepat sekali ketika acara talkshow atau ngobrol bareng santai ini temanya berupa bulan Ramadan, bulan yang dirindu, bulan yang dirindu. Kata rindu, jadi ingat juga sempat tenar itu kata-kata rindu di film apa itu? Dilan. Rindu itu berat. Nah, apakah rindu terhadap bulan Ramadan itu suatu hal yang berat juga? Iya. Kita menunggu selama 1 tahun. Kapan ya Ramadan datang? Kapan ya Ramadan datang? Rindu sekali suasana Ramadan. Ketika berbuka puasa bersama, ketika taraweh bersama, dan banyak sekali yang kita rindukan. Karena memang merindukan bulan Ramadan adalah perasaan isi hati yang sangat luar biasa, yang insya Allah dengan berdasarkan rindu itu sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ramadan bulan yang istimewa. Kalau sampai kita tidak merindukan, tidak berbahagia dengan datangnya Ramadan, ada yang salah pada diri kita. Karena jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man farika biduhuli Ramadana
haramallahu jasadahu anin niron. Man farika bidukhuli Ramadhana, barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu anin niron, maka Allah akan mengharamkan jasad orang yang cinta dengan datangnya Ramadan itu dari siksa api neraka. Subhanallah, subhanallah. Modal cinta niku Pak Solihin, mendapatkan surganya Allah. Karena memang cinta itu identik dengan apa? Kebahagiaan. Walaupun istilahnya itu jatuh cinta. Kalau secara umum namanya jatuh itu sakit, tapi kalau jatuhnya itu diterima oleh cinta, bahagia, bahagiaan yang diperoleh. Iya, sama. Ketika kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah itu menjanjikan jasad kita itu haram masuk neraka. Syaratnya apa? Syaratnya kita berbahagia. Karena ini mohon maaf, paling tidak manusia secara umum dengan datangnya bulan Ramadan itu terbagi menjadi tiga. Tiga itu gini, gini, atau gini. Ini tiga boleh. Nah, kalau SMA 3 itu tiga gini ya, tiga, ya, tiga. Nah, secara umum ya manusia menyikapi datangnya bulan Ramadan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu orang yang biasa-biasa saja, cuek bebek, mau Ramadan kek, mau Syawal kek, mau Muharram kek, gak ngefek. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, orang yang mendekati bulan Ramadan itu malah bersedih, malah merasa susah, malah merasa ngapain sih Ramadan segala. Terus yang ketiga, ini orang-orang yang menyikapi datangnya bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Nah, orang yang penuh kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan, inilah yang mendapatkan perlindungan Allah dari siksa api neraka. Nah, sekarang kita bahas sebentar tentang bagaimana penyikapan kita terhadap bulan Ramadan. Tadi golongan yang pertama ada orang yang cuek, mau Ramadan, mau Syawal, ngapain aku nggak ngurus. Yang lain puasa silahkan sana puasa. Ini mulut-mulutku sendiri, mau makan ya terserah gue. Ini perut-perutku gue, mau aku isi apapun terserah gue. Mau makan pagi, sore, malam terserah aku. Ngapain? Yang puasa biarin puasa, asalkan mereka nggak ganggu aku juga ganggu mereka. Ini golongan yang cuek. Ya lumayan lah pertanggungjawabannya secara nafsi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh menghakimi. Mohon maaf ini, kadang seringkali orang merasa lebih baik saat kita berpuasa, merasa lebih baik dibandingkan orang yang tidak mau berpuasa. Terus menganggap orang yang tidak berpuasa itu rendah, menganggap orang yang tidak berpuasa itu sebagai calon-calon penghuni neraka. Naudzubillah. Jangan sampai punya sifat, punya perangai, punya pemikiran demikian. Berarti seperti punya sifat sombong. Iya, benar sekali itu Pak Solihin. Jauhkan sifat sombong. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Siapa tahu dia tidak berpuasa karena memang sedang sakit. Siapa tahu dia tidak berpuasa karena memang perempuan baru haid, baru walaupun sebenarnya M-nya itu males. Tapi itu kan urusan pribadi. Kita tidak boleh mencampuri, tidak boleh menghakimi. Berarti kita harus dalam puasa ini, mengawal Ramadan ini, tanamkan sifat selalu husnudon. Iya, benar sekali ini Pak Solihin. Sifat husnudon, ya, tanamkan itu. Terlepas tetangga kita, teman kita tidak berpuasa, itu urusan dengan Allah. Apapun alasannya, kita nggak usah sok-sok ingin tahu, terus memata-matai. Ini kok nggak puasa ya? Jangan-jangan dia nggak usah kayak gitu. Kita jalani saja. Nah, golongan yang kedua itu adalah golongan yang malah susah dengan datangnya bulan Ramadan. Yang merasa susah
Allah Ramadan lagi. Baru kemarin Ramadan, sekarang Ramadan lagi. Gimana ini bisnis aku? Warungku gimana? Biasanya aku buka jam 7, nah ini Ramadan gimana? Wah, gara-gara Ramadan omsetku, penghasilanku jadi sepi. Dia menyalahkan datangnya bulan Ramadan. Padahal keuntungannya selama 11 bulan sebelumnya sudah berlebih-lebih, Pak. Iya. Malah Dia satu tidak bulan ingat sudah berapa banyak Allah memberikan menganugerahkan limpahan rezeki. Yang merasa datangnya bulan Ramadan ini menghambat rezekinya. Naudzubillah. Apakah ada orang seperti ini? Ada. Dan memang mohon maaf juga ada beberapa bisnis yang akhirnya karena bulan Ramadan terpaksa ditutup. Mungkin diskotik, kupu-kupu malam itu akhirnya cuti, warung pojok ya. Dan ini memang fenomena yang ada. Tetapi jangan sampai sekali lagi kita punya pikiran menyalahkan momen Ramadan ini. Iya, menyalahkan Ramadan terus menyalahkan orang yang tidak mau berpuasa. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang paling pas dan yang kita harapkan yaitu golongan yang ketiga, orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa senang? Karena dia sudah menunggu kedatangan bulan Ramadan. Dia sudah sangat rindu sekali. Orang kalau sudah rindu, baru melihat saja orang yang dirindukan, bahagianya luar biasa. Baru dengar si anak telepon ngabari, Bapak, Ibu, ini pandemi sudah berakhir, aku mau pulang ke kampung. Rasa bahagianya bapak dan ibu itu luar biasa. Rasa rindunya akan terobati. Mungkin kalian juga begitu. Terhadap orang yang disayangi, lama tidak bertemu, sangat rindu, tahu-tahu ada kesempatan untuk berjumpa. Inginnya memeluk, inginnya mencium. Tapi kalau itu keluarga tuh ya, mungkin adiknya atau pamannya, bukan si dia. Kalau temannya tidak boleh, apalagi teman-teman SKI. Nah, ya. Itu tentunya sangat berbahagia sekali. Nah, pertanyaannya ini, kita harus bisa membedakan. Di sini konteksnya adalah siapa yang senang atau siapa yang berbahagia. Bukan siapa yang bersenang, senang, harus beda. Bukan barang siapa yang bersenang-senang dengan datangnya bulan Ramadan. Beda gak ini? Senang dan senang-senang. Sangat beda, Pak. Sangat beda sekali. Kalau senang-senang, itu caranya bermacam-macam. Ada orang, anak-anak lulus SMA, dia bersenang-senang naik motor, naik motor tanpa helm, bajunya dicoret-coret, tidak sadar ternyata malaikat Israel sudah menemani saat bersenang-senang bersama teman-temannya kebut-kebutan di jalan raya tidak menggunakan helm. Ketemu malaikat Israel. Iya. Nah, konteks ini adalah bahagia dan senang dengan datangnya bulan Ramadan, bukan bersenang-senang. Karena kalau hanya dalam tahap bersenang-senang, dia beli mercon petasan ya besar, terus dia main padusan, dia bersenang-senang, menghambur-hamburkan uangnya, itu namanya konteks bersenang-senang. Tetapi yang diharamkan jasadnya dari api neraka adalah orang yang bergembira, orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Siapakah mereka? Siapa, Bapak? Jadi konteks orang yang senang, yang menyambut dalam artian tidak hanya sekedar menyambut, namun juga mau mengisi Ramadan itu. Iya, benar sekali Pak Solihin. Mereka ini adalah orang yang mau mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Ia bergembira datangnya bulan Ramadan, maka sebagai wujud kegembiraannya, senangnya, sholatnya ditambah, bacaan Al-Qur'annya ditambah, sedekahnya ditambah, belajarnya ditambah, ketaatan kepada orang tua ditambah, segala bentuk kebaikan ditambah, sebagai wujud rasa suka, sebagai wujud rasa gembira. Hal-hal yang sifatnya negatif dikurangi, syukur-syukur dihilangkan. Karena kadang itu kalau kita mengurangi dan menghilangkan suatu hal yang tidak baik, itu kalau langsung sulit, biasanya bertahap. Oh, biasanya kalau menjelang maghrib digunakan untuk jalan-jalan. Oh, di bulan Ramadan ikut TPA. Kalau sudah bisa ngajar, ya ikut mengajar. Nah, ini sebagai bentuk wujud kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan yang sudah dijanjikan jasad kita haram untuk masuk neraka. Orang yang bahagia, orang yang senang, tetapi tidak bersenang-senang. Karena kalau bersenang-senang itu identik dengan hal-hal yang negatif. Dari zaman dahulu, orang-orang Arab itu kalau menang perang, mereka bersenang-senang. Senang-senangnya apa? Nanggap penari perut. Pernah lihat ya penari perut? Pak Solikin pernah lihat penari perut? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ingin lihat gak? Pingin. Cuma tidak mungkin juga. Nah, terus minum minuman khamr, yang berjudi, tertawa terbahak, bergembira, bersenang-senang, itu konteks bersenang-senang. Dan dalam menyambut Ramadan, konteksnya bukan bersenang-senang, tetapi bersuka cita, bergembira, senang hatinya. Nah, kemudian setelah datangnya bulan Ramadan, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan lupa, Ramadan itu tidak selamanya. Ramadan itu hanya 1 bulan. Paling lama itu 30 hari. Nah, 30 hari atau 29 itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan kita berharap tahun depan bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan kita kembali mengisinya dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu dulu ya Pak Solihin. Kita nanti bisa sambung dengan tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Supron yang tadi sudah menyampaikan materi terkait dengan Ramadan, bulan yang dirindu. Jadi kerinduan kita di bulan Ramadan, marilah kita wujudkan dengan mengisi amaliyah-amaliyah ibadah kita, meningkatkan amaliyah-amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Baik, kepada teman-teman SKI, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan kegiatan sore hari ini. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Evita. Saya mau bertanya, bagaimana sih peristiwa nuzul Quran itu? Itu saja. Makasih, Pak. Nama saya Kisdana Diva. Saya ingin bertanya, jika ada hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya, bagaimana cara melunasinya? Apakah cukup menggandakan jumlah hutang puasa atau juga harus membayar fidyah? Terima kasih. Tadi Mbak siapa namanya? Kisdana Diva. Kifda. Iya. Kifda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kifda. Baik, kepada Bapak Ustadz Syukron, ini ada pertanyaan dari Mbak Elvita dan Mbak Kifda. Yang pertama dari Mbak Elvita menanyakan bagaimana peristiwa tentang nuzulul Quran. Dan yang kedua dari Mbak Kifda menanyakan jika ada hutang puasa di tahun sebelumnya, bagaimana cara melunasinya atau cara membayarnya.
Dan apabila cukup menggandakan jumlah hutang puasa, atau juga harus melakukan atau harus membayar fidyah. Oke, monggo Pak Sugeng. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, ini berkenaan dengan nuzulul Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran, pada dasarnya sebenarnya Al-Quran itu turun tidak hanya satu waktu. Jadi Al-Quran turun itu sampai bertahun-tahun. Cuman sebagai pengikat kita, penanda kita merayakan nuzulul Quran itu biasanya pada saat wahyu Al-Quran turun yang pertama. Nah, kapan itu? Bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Tapi dulu belum diwajibkan untuk berpuasa bulan Ramadan. Saat Nabi Muhammad SAW itu bertahanus, menyendiri di gua yang disebut dengan gua Hira. Nah, di sanalah turun ayat Al-Quran yang pertama, yang oleh kita seringkali kita memperingati dengan malam nuzulul Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, setelah itu sebenarnya masih ada lagi Al-Quran yang diturunkan, karena Al-Quran itu kan turunnya tidak dalam satu event, tidak dalam satu waktu, tetapi secara berjenjang. Malam ini turun, mungkin jarak beberapa bulan baru turun lagi bisa, jarak sehari baru turun lagi bisa. Nah, yang sering kita peringati dengan malam nuzul Quran itu malam pertama kali, ya, ataupun hari pertama kali ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sering kita peringati pada waktu malam 17 Ramadan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, karena kalau penjabaran nuzul Quran itu akan sangat panjang sekali, maka nanti tidak mencukupi jatah tempat yang lain yang mau bertanya. Jadi intinya nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang terjadi pada malam 17 Ramadan. Yang kita ketahui dulu mungkin pernah belajar di kelas 10 bahwa Al-Quran itu ada 114 surah, ada 30 juz yang diturunkan secara mutawatir. Artinya mutawatir adalah berangsur-angsur selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kata Pak Sugeng, kesimpulannya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kita lanjut di pertanyaan kedua dari Mbak Gifda, itu menanyakan jika ada hutang puasa dan di tahun sebelumnya bagaimana cara melunasinya. Terus apabila cukup menggandakan jumlah hutang puasa atau juga harus membayar fidyah. Nah, ini biasanya yang sering punya hutang puasa ini perempuan. Jadi hutang itu hobinya perempuan, bukan masalah uang, tetapi termasuk puasa itu juga sering hutang. Makanya ini mohon maaf, Pak Solikin istrinya suka hutang enggak itu? Tidak punya hutang, alhamdulillah. Nah, begini, makanya kita berharap, kita usahakan sebelum datangnya bulan Ramadan, hutang-hutang kita yang berupa puasa kita lunasi semuanya. Datangnya bulan Rajab, datangnya bulan Syaban, itu segera berusaha berapa hutang kita harus segera kita lunasi. Karena kalau Ramadan sudah datang dan kita masih punya tanggungan hutang, maka tidak cukup hanya membayar berupa hutang Ramadan. Hutangnya 3 hari kita tidak berpuasa. Ketika Ramadan sudah datang kita belum sempat membayar hutang, maka kita membayarnya puasa 3 hari plus fidyah. 1 harinya kita membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Fidyahnya itu titik amannya itu
on dalam sehari. Ya, dalam sehari on itu titik aman. Jadi kalau kita tidak berpuasa 3 hari, kemudian datang bulan Ramadan belum sempat untuk membayarnya, maka selesai bulan Ramadan itu, mungkin bulan Syawalnya atau bulan apanya, kita mengganti puasa 3 hari, terus dalam 1 harinya itu kita membayar fidyah. Berapa besarnya? Itu 6 on. Kalau 3 hari berarti ya 6 on kali 3. Nah ini tentang pembayaran fidyah. Berarti intinya ketika punya hutang puasa harus segera dibayar sebelum Ramadan itu tiba. Ketika sudah masuk Ramadan, belum sempat sampai membayar hutang puasa itu, berarti selesai Ramadan seumpama sebelum Ramadan ini punya hutang puasa, selesai Ramadan nanti berarti mengganti puasa yang kita tinggalkan, kemudian plus membayar fidyah. Yang mana besarnya fidyah adalah 6 on. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari Pak Sukron, dan karena kita juga terpanjang dengan waktu dari kami yang menghantarkan acara pada sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin salah dalam bertutur kata. Baik, terima kasih Pak Sukron atas penjelasannya terkait dengan pertanyaan tadi Mbak Elvita dan Mbak Gifdan. Kita lanjut satu pertanyaan lagi. Monggo teman-teman SKI, karena kita juga terpanjang dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Edi Prabowo. Saya kelas 11. Untuk pertanyaan saya yang paling umum yang terjadi pada termasuk diri saya, yaitu kan katanya saat Ramadan setan itu dibelenggu. Tapi mengapa kita saat puasa itu banyak godaan sekali yang ingin kita membatalkan puasa tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan dari Mas Satrio, Pak Sukron, bagaimana kita mensikapi bahwa bagaimana solusinya? Katanya di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, namun kita termasuk kami pribadi pun masih tergoda dengan godaan setan. Itu bagaimana Pak Sukron? Iya, pertanyaan yang sangat kritis. Tetapi sebelum benar-benar menjawab dari pertanyaan itu, ada sedikit anekdot atau apa ya? Begini, ya ini bukan fakta sih, tetapi setan, iblis terutama, akhir-akhir ini jujur curhat kepada Allah. Ya Allah, keberadaanku sekarang di dunia itu sudah tidak berguna. Saya itu sudah tidak menggoda manusia saja, mereka sudah banyak maksiat. Ngapain aku menggoda segala? Bahkan kemaksiatan mereka itu lebih parah dari aku. Nah ini kan berarti dalam tanda kutip sosok setan itu kalau dalam kehidupan realita sebenarnya itu bukan penyebab kemaksiatan yang pertama, itu hanya bumbu penyedap. Kalau ada api, setan itu hanya ngipasi. Api itu tanpa dikipasi juga hidup. Nah, ketika setan itu dibelenggu, yang punya peran pertama itu adalah nafsu. Keberadaan nafsu inilah yang bisa menjerumuskan kita ke lembah kemaksiatan kalau kita tidak bisa menahan nafsu. Jadi jangan menyalahkan setan. Setannya juga nanti curhat, ya Allah, apa-apa aku yang salah, apa-apa aku yang salah, aku saja dibelenggu tidak menggoda disalahkan lagi. Kasihan kan? Coba kalian nggak salah disalahkan ya. Nah itu tadi sebenarnya pemantik kita melakukan kemaksiatan diri kita sendiri, nafsu kita. Seberapa banyak setan yang ada, kalau kita tidak punya nafsu nggak akan pernah bermaksiat. Malaikat itu ya tidak akan pernah bermaksiat walaupun setan itu banyaknya luar biasa. Karena apa? Tidak ada nafsu. Nah kita sebagai manusia, kalau toh iblis setan itu dibinasakan semua, kita tetap punya potensi untuk bermaksiat. Karena apa? Karena adanya nafsu. Maka tugas kita adalah
menahan nafsu kita yang sering mengajak untuk berbuat kemaksiatan. Jadi gitu ya. Yo kalau tidak nyalahki setan, kasihan disalahki terus ya. Walaupun tetap salah. Jadi gitu ya. Jadi ini bermasalah pada diri kita sendiri tentang adanya nafsu kita. Jadi pada intinya di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Cuma kenapa kita masih berbuat maksiat, masih berbuat salah, itu karena hawa nafsu kita yang kita tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengekang hawa nafsu kita. Gitu Pak Sukron. Iya, tepat sekali. Itu demikian dari Mas pertanyaannya yang sudah dijawab dari Pak Sukron. Mungkin ini karena kita juga terpantang dengan waktu, dan pada kesempatan sore hari ini di awal Ramadan ini dari kami, saya dan Pak Sukron yang sudah memberikan materi pada sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kami menghantarkan acara pada sore hari ini. Kami tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.